Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas pelajaran biologi yang berjudul metabolisme. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang metabolisme ini, di-subscribe dulu ya. Oke, jadi sekarang kita membahas tentang metabolisme. Nah, yang pertama kita bahas pengertian dari metabolisme. Nah, di mana metabolisme itu adalah serangkaian reaksi, ya. Serangkaian reaksi kimia, ya, serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme, ya. Inilah dia kalau metabolisme, serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme. Nah, dalam metabolisme ini yang kita bahas di sini ada macamnya, ya. Metabolisme terdiri dari dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama kita buat di sini adalah anabolisme. Nah, dimana kalau anabolisme itu adalah penyusunan, ya, itu ciri khas daripada anabolisme, penyusunan zat kompleks, oke, penyusunan zat kompleks dari zat yang sederhana. Nah, apa contohnya? Jadi contoh untuk anabolisme ini adalah reaksi fotosintesis atau yang disebut dengan asimilasi, ya. Asimilasi atau fotosintesis. Jadi kalau kita buat reaksinya, ya, kita susun nanti zatnya dari zat yang sederhana. Contoh reaksinya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Nah, dapat kita lihat di sini di mana zat-zatnya masih sederhana, tapi kemudian ini akan menjadi kompleks. Itulah kalau anabolisme. Kemudian yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme. Nah, di mana kalau katabolisme ini kebalikan dari anabolisme. Kalau di sini dia menyusun untuk anabolisme, berarti kalau katabolisme dia menguraikan. Berarti dapat kita buat katabolisme yaitu penguraian, ya. Penguraian zat kompleks menjadi zat yang sederhana. Oke, itu dia. Menjadi zat yang sederhana. Kalau anabolisme tadi zat kompleksnya itu dari zat sederhana. Kalau ini zat kompleksnya menjadi sederhana, gitu dia. Nah, di mana contoh untuk katabolisme di sini adalah contohnya yaitu respirasi. Respirasi atau pernapasan. Bagaimana reaksinya? Reaksinya kita balikan aja yang ini ke sini. Berarti C6H12O6 ditambah dengan oksigen, maka nanti akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah energi. Nah, inilah kalau katabolisme. Jadi diuraikanlah zat kompleks ini menjadi zat yang sederhana. Oke, itu mengenai anabolisme dan katabolisme. Sekarang kita lanjut ke enzim, ya. Yang kita bahas yang selanjutnya adalah enzim. Nah, di mana pada saat terjadi metabolisme, ya, digunakanlah enzim. Di mana enzim di sini berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator, bio artinya hidup, katalis berarti mempercepat reaksi. Berarti ini enzim adalah, ya, suatu zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berperan untuk mempercepat reaksi metabolisme. Nah, di mana enzim di sini ini nanti terdiri dari, ya, dua bagian, ya. Dua bagian. Ya, di mana strukturnya itu terdiri dari dua bagian yang dapat kita buat. Yang pertama itu adalah protein. Yang kedua adalah non-protein. Kalau protein ini disebut dengan apoenzim. Oke. Kemudian yang kedua yaitu
non protein. Dimana kalau non protein ini disebut dengan gugus prostetik. Oke. Nah, non protein ini dibagi dua, yaitu yang terdiri dari ion organik dan ion anorganik. Oke, ion organiknya ini disebutlah dengan koenzim. Sedangkan ion anorganiknya disebut dengan kofaktor. Oke, jadi struktur daripada enzim ini yang terdiri dari protein dan non-protein, ya, ini disebutlah semuanya menjadi holoenzim. Oke, nah seperti itulah mengenai pengertian metabolisme, ya, macam-macamnya dan struktur daripada enzim. Oke, terima kasih.